Pemirsa, Anda kembali di Bisnis Anda, tentunya masih bersama saya Indah Fitri dan narasumber kita yaitu ada Ibu Evi. Baik, Ibu Evi, tadi kita di awal sudah asik banget ngobrolin tentang awal mula Ibu Evi bisa membangun rumah sulam pita ini ya Bu Evi. Itu benar-benar asam manis gitu ya, nano-nano lah Bu Evi, perjuangan Bu Evi apalagi pas masa pandemi tadi ya. Sempat ngerasa ngedown tapi akhirnya bisa bangkit lagi. Nah, kalau ngomongin masalah menyulam, ini kan Bu Evi kan berarti menonjolkan di motif-motif sulamnya dan warna ya. Tapi kalau dari bahan-bahannya nih Bu Evi kayak masker, kerudung, baju, ini apakah Ibu Evi memproduksi sendiri atau ada distributor gitu yang menawarkan bahan untuk disulam? Oh ya, kalau kerudung itu biasanya sesuai request pemesan. Tapi yang kalau untuk stok-stok saya tuh beli jadi aja, gampang kan. Beli yang kodian, yang itu kan tinggal pilih mau harga berapa ada semua. Dari harga sekian sampai yang murah, yang mahal ada. Iya betul. Sampai rumah beli, jujur saya pergi ke Tanah Abang lah, beli kain yang bahan-bahan polos, sampai rumah saya gambar. Makanya sulam pita saya ini motifnya tuh nggak ada yang bisa sama, karena saya gambarnya saya pakai tangan saya sendiri, seketemu-ketemunya saya dapet. Iya ya. Awal-awalnya iya ngejiplak gitu ya istilahnya ya. Tapi kalau ngejiplak itu agak lama juga. Kalau gambar saya langsung loh pakai pulpen gambarnya, nggak pakai pensil di kain lagi. Gitu langsung. Di kain ya langsung. Saya gambar. Saya gambar udah kayak gitu. Udah semua gambar. Nanti saya tinggal panggil tukang sulam, karyawan. Ke rumah nih udah ada yang digambar, tinggal disulam. Nanti saya ngasih tahu. Pitanya saya bagi. Pokoknya masalah warna itu harus saya yang menentukan. Nanti bunganya warna ini, kudung ini, ketemunya ini. Karena kan katanya apa ya, mengkawinkan warna itu susah katanya. Ya, betul banget. Nah itu harus benar-benar harus klik gitu. Kebetulan tadinya saya tuh apa ya, warna-warna itu banyak yang komplain kok ngejreng-ngejreng gitu ya. Iya, tapi memang biasanya orang Betawi emang suka yang ngejreng-ngejreng ya Bu Evi. Teman pernah saya bilang, kan saya ini kan seleranya orang beda-beda katanya. Terus kebetulan saya punya juga saudara yang desainer tuh. Saya suka ini konsultasi. Ini kalau kudung ini warnanya bagusnya apa? Pertama-tama sering nanya, lama-lama kesini udah paham sendiri, udah ngerti. Awalnya saya setiap bikin daun hijau. Mau kudungnya apa, saya daunnya hijau. Kata sepupu saya, Mbak, kudung itu daun itu nggak selamanya hijau. Oh iya ya. Akhirnya kan bisa dilihat kan nanti ya, tidak semua. Iya betul-betul. Gitu. Terus kalau kain-kain untuk yang tadi saya bilang beli Tanah Abang, atau enggak ada yang request, misalnya ada yang orang mau hajatan, kainnya warna ini, itu kan saya nggak bisa pesan yang sudah jadi. Saya pergi ke toko kain, jadi motong, mau ukurannya kan sesuai requestan yang pesan. Kadang-kadang ada yang mau hajatan tuh panitianya pakai seragaman sulam pita gitu ya. Iya betul. Itu kan saya jadi tantangan tuh buat saya tuh, ya kan? Berarti itu motifnya juga harus sama semua. Iya. Gitu ya. Itu kan saya gambar itu, coba kalau sekarang mesen kerudung waktu itu ada sekitar 300-500 piece. Itu kan saya harus gambar di tangan, harus saya gambar satu-satu. Akhirnya saya akal-akalin gimana caranya supaya gambarnya nggak lama. Jadi saya pakai titik-titik, saya titik-titik aja gitu kan. Nanti kan yang nyulam lama paham juga kalau kodenya ini berarti bunga ini gitu. Oh gitu. Saya kira tuh ada cetakan gambarnya gitu loh Bu Evi. Ada yang seperti itu karena saya juga di samping emang memproduksi sendiri, ada juga saya hanya jasanya aja. Jadi misalnya ada orang yang masker tuh semua kainnya dari yang pesan. Nanti saya tinggal nyulam. Kadang-kadang mereka bantu saya sudah sama dia sudah di sablon ya namanya. Itu lebih memudahkan saya. Jadi saya tinggal nyulam saja. Bayangkan dengan 2.000 piece kalau saya harus gambar satu-satu kan lumayan juga. Jadi akhirnya di sablon. Nah gitu. Kalau tas juga sama. Kalau saya bikin tas biasanya kan ada tas yang bahan jeans, ada yang bahan belacu gitu ya. Ada juga yang saya beli jadi aja. Lebih kalau saya segini sebenarnya bisa juga jadi harganya lebih murah. Karena kalau saya beli kainnya juga, beli kainnya, ngongkosin jahitnya kan. Tapi kalau saya beli sudah jadi tasnya, saya kan hanya tinggal menyulam saja gitu. Tapi tetap request juga. Kalau yang pesan maunya harus yang saya beli bahan meteran, oke saya bikin gitu. Sesuai request aja. Sesuai request ya. Kalau stok-stok sih saya biasanya nih ini kan namanya bahan apa ya? Bukan belacu nih, agak tebal. Ini juga bisa beli jadi juga tasnya. Tinggal di rumah tinggal disulam. Ya. Sama baju-baju ini ya. pun
juga saya beli jadi, Mbak. Iya, iya, betul, 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 betul. Saya beli jadi, terus kenapa saya sulam? Hanya kreasi aja ya, apa sih supaya nggak bosen. Jadi orang kan pakai baju ada sulamannya gitu. Terus, nah kalau sama kalau tas ini sama. Ini saya pesan yang terjadi. Tapi kadang juga saya kalau yang pesan, Bu saya mau tasnya ukurannya sekian kali sekian, bahannya harus ini. Saya harus tetap beli kain. Bisa beli kain. Kalau seperti itu nih Bu, berarti kan harganya beda-beda dong Bu. Iya, betul. Kan ada yang apa namanya bisa custom tadi ya, atau yang udah jadi. Kisaran harganya memang berapa sih Bu? Kalau yang apa nih, kerudung? Ya boleh dari yang kerudung dulu nih. Kerudung ini saya dibanderol dari harga 60-65. 60 sampai 65. Tapi saya kan juga bikinnya tidak hanya ukuran ini, Mbak. Jadi ada ukuran besar namanya kerudung syar'i. Oh iya, yang pakai jumbo gitu ya. Jadi ukuran 140 kali 140 itu saya 100.000 ke atas. Karena kan lebar kainnya, sudah pasti beda, sulamannya banyak. Jadi saya juga harganya itu tergantung banyak dan sedikitnya sulaman. Iya, betul. Kalau dompet sih sama nih, dompet saya juga beli jadi, nanti saya gambar, saya sulam. Ada juga yang dompetnya saya beli kain, bikin. Pokoknya tergantung requestan aja. Saya bisa menyesuaikan harga gitu. Ya kan? Tapi kalau misalnya di bazaran nih, ini udah dipajang nih dompet, terus maskernya, ini berapa harganya? Tadi kan kalau kerudung 60 sampai 65 atau 100 untuk yang jumbo. Kalau dompet ini? Kalau dompet ini biasanya 15.000, 17 sampai 20, ada 25. Tergantung ukurannya juga ya. Ukurannya sama banyak sedikitnya sulaman. Sulam. Kalau masker? Kalau masker itu rata-rata 30-35. 30-35 ya. Tapi kalau masker itu biasanya kan ada yang dari kainnya beda tipis gitu, atau sama semua kainnya sama. Kainnya beda-beda. Saya biasanya ada juga yang bruklat. Biasanya tuh yang pesan bruklat itu kalau untuk orang hajatan. Hajatan, iya. Sama waktu yang saya terima yang dari apa sih namanya, dia hanya jasa aja. Itu semuanya bruklat. 13 warna, saya total itu 2.000 piece. Itu bruklat semua. Itu udah bikin sendiri maskernya, disulam juga sendiri itu gitu ya? Yang pesan sudah sama maskernya. Udah sama maskernya. Saya tinggal nyulam. Kadang-kadang juga saya beli kain. Kalau untuk stok-stok saya sendiri, saya beli kain. Terus alhamdulillah sudah kerjasama, saya kan nggak bisa jahit, Mbak, jujur saya nggak bisa jahit. Tapi saya kerjasama dengan tukang jahit sekitar rumah, jadi kita kerjasama. Saya beli kain, saya kasih contohnya seperti ini gitu loh. Tinggal dilakuin deh sama tukang jahitnya. Jadi dia juga seneng kan, Bu, mana lagi nih Bu kerjaan gitu, orderan mana nih Bu gitu kan, saling membantu. Iya benar, ya kan? Jadi bisa saling memberdayakan ya, Bu Evi di lingkungan juga bisa ngajak tetangga untuk belajar menyulam gitu. Lanjut ke harga nih Bu Evi, ini kan sudah ada yang kita pajang-pajang. Kalau misalnya tas nih Bu, kalau yang kayak gini nih berapa? 45. Oke. Baju ini 75 ke atas. Nggak mahal-mahal, Mbak. Saya sih bener, padahal kalau misalnya kita belajar nyulam ini tuh nggak mudah pemirsa, tapi kita bisa langsung beli udah jadi, udah bagus lagi ya. Kalau baju ya kan lihat juga kainnya ya, model bajunya juga ya. Misalnya kan ada harga ada rupa gitu. Saya juga pernah juga kerjasama dengan butik-butik yang misalnya dia baju-baju mewah, baju-baju pesta, terus minta tolong disulamin. Monggo. Wah, berarti sudah banyak ya. Ibu Evi berarti udah, kalau misal di total nih, udah punya berapa banyak karyawan sih Ibu Evi? Saya bilang waktu itu sempet 20-an. 20-an ya. Tapi namanya ibu-ibu kan, saya nggak kayak kerja di pabrik kan, yang ada tanda tangan kontraknya. Iya sih. Kalau di saya kan tinggal ada kemauan, monggo kerja. Kalau memang namanya seorang ibu, ada keperluan lain, urusan dengan suami, saya nggak bisa menahan-nahan, ayo gabung saya terus enggak. Gitu jadi bebas aja. Paling sekarang ini tinggal 5 orang. Tinggal 5 orang ya, yang masih stay gitu ya. Kalau outletnya sendiri, Rumah Sulam Pita udah punya outlet belum? Kalau itu saya belum, saya hanya di rumah aja, di rumah galeri kecil-kecilan ya. Maksudnya enggak yang itu, karena kan banyak kan online. Yang pesannya kan sekarang udah tinggal WhatsApp. Oh iya, udah bisa lewat WhatsApp ya. Itu kalau pengen pesen lewat online atau lewat WhatsApp, bisa dihubungi kemana nih, Bu Evi? Hubungin ke nomor HP saya 0815 193 65802.
Oke, kalau mau langsung datang ke rumah Ibu Evi juga bisa? Oh, di perumahan Graha Mustika Media, Blok H5, RT 5 RW 10, Jalan Sawo 4 nomor 4, Lubang Buaya, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. Wah, lengkap sekali ya. Tapi lumayan juga Bu Evi dari Setu ke sini ya untuk bisa bertemu dengan pemirsa BRTV tentunya, Masya Allah sekali. Nah, tapi ya Bu Evi, aku sempat ngeliat ada outlet di dekat-dekat sini yang menjual sulam pita juga. Itu kayaknya termasuk salah satu produk dari rumah sulam pita deh. Iya, itu ya pusat oleh-oleh Poksi. Betul. Yang di Jababeka. Benar. Iya, alhamdulillah rumah sulam pita memang ada naro produk di situ. Udah ada di berapa banyak outlet nih naruh rumah sulam pita ini? Yang sekarang ini baru di Poksi ya. Dulu sih sempat ada namanya galeri, cuman kan terus tutup karena ya itu pandemi itu kan ya. Jadi waktu itu juga sempat juga di Lotemat di apa namanya MPP, Mall Pelayanan Publik juga itu kayaknya sudah karena sepi atau bagaimana kurang pengunjung ya, akhirnya memang saya tarik. Tapi memang kalau mall pelayanan publik itu baru kan ya Ibu? Iya, belum lama memang. Belum lama ya? Belum 1 tahun, malah kayaknya awal-awal tahun ini deh. Iya. Cuman ya karena ada itulah masalahnya ya, kondisi iya, ya. Kondisi juga. Akhirnya udahlah, saya ini aja pesannya pesanan-pesanan aja yang lewat-lewat gitu. Seringnya sih pernah juga loh Mbak. Rumah sulam pita ini dipesan sama ibu-ibu camat se-Kabupaten Bekasi. Waktu itu ada perayaan ulang tahun ini hari jadi Kabupaten Bekasi. Itu alhamdulillah pesennya di rumah sulam pita. Wah, berarti emang benar-benar disupport sama pemerintah ya Ibu Evi, Masya Allah tuh ya. Memang banyak sih sebenarnya UMKM juga yang sudah mulai dirangkul gitu ya oleh kabupaten itu sendiri. Tapi kalau pesanan terjauh ada nggak nih dari rumah sulam pita? Ada. Itu dari Kalimantan Barat, Singkawang. Jauh banget. Itu ceritanya nggak sengaja itu berteman dengan saya di Facebook. Nah, berteman di Facebook karena sering lihat pesan-pesan. Nah, suatu saat itu apa ya kata orang tuh dilalahnya ya. Saya diajak dari dinas itu pameran di Pontianak. Wah, jauh saya ke sana ya. kan. Akhirnya janjian sama ibu itu. Jadi ketemu Mbak, ya Allah, saya Masya Allah banget, nggak ada nyangka. Jadi tadinya nggak kenal, hanya kenal di Facebook, kan saya nggak kenal. Saya di Bekasi, beliau di Singkawang. Akhirnya pas putrinya menikah, pesan seragaman kudung sulam pita sama saya. Itu terjauh, itu bener-bener. Udah gitu seragaman lagi ya. Itu banyak banget pasti Ibu Evi. Kalau boleh tahu berapa piece tuh waktu itu? Karena seragaman panitia ya paling kurang lebih 50-an. Wah, itu juga udah banyak. Alhamdulillah saat itu segitu. Bener ya, Masya Allah. Udah gitu udah sampai ke Kalimantan. Nah, otomatis ini sudah terbuka nih jalannya Ibu Evi ya kan. Rumah sulam pita udah bisa kita promosikan lebih jauh. Nah, kalau misalnya kita nih tertarik untuk menjadi reseller dari rumah sulam pita, bisa nggak itu Ibu Evi? Bisa banget. Bisa banget ya. Harganya harga reseller. Wah, ada harga spesial ya Ibu Evi tentunya ya. Iya. Terus bisa menghubungi nomor yang tadi tertera ya. Boleh di-spill lagi nih Bu Evi, siapa tahu pemirsa langsung catat pengen jadi resellernya nih ya. Boleh hubungin saya di nomor WhatsApp 0815 193 65802. Wah, itu kalau pengen menjadi reseller dari rumah sulam pita. Karena memang dunia fashion itu kayaknya nggak ada matinya ya Ibu Evi ya. Apalagi tadi kita udah denger nih Bu Evi udah bisa mencocokkan gitu ya warna-warna ya kan. Itulah memang salah satu kelebihan dari seorang desainer kalau bisa dibilang nih Bu Evi ini ya. Cuman aku kagum loh, semua motifnya itu ternyata Ibu Evi ngegambar sendiri ya. Gambar sendiri. Wah, Masya Allah. Dan langsung dikasih tahu ke yang menyulam gitu. Berarti memang mereka yang membantu Ibu Evi untuk menyulam ini sudah apa ya, udah biasa gitu sudah kali klik. ya. Sudah klik gitu, sudah sefrekuensi lah dengan Ibu Evi ya. Jadi malah saya sekarang ini saya sudah nggak nyulam lagi Mbak. Saya hanya menggambar saja karena sudah waktunya sudah bukannya nggak ada waktu ya, tapi lebih banyak waktu saya untuk bikin pola-pola itu kan. Tapi Bu Evi sendiri ngebuka ini nggak sih program untuk pelatihan menyulam gitu? Iya, sebenarnya malah saya nggak membuka Mbak, tapi kebetulan apa ya masyarakat ya mungkin melihat saya suka
bisnis ini tiba-tiba suka dihubungin, ibu bisa nggak ngajar? Itu biasanya itu ibu-ibu PKK. Saya pernah ke PT Nindya Karya. Jadi istri-istri pegawainya katanya ada ibu PKK-nya, daripada nggak ngapa-ngapain, istri nggak mengisi waktu luang, saya dipanggil Mbak di Jakarta ngajar sulap. Wah, keren banget ya Ibu Evi. Ini makin lama makin keren cerita dari Ibu Evi ya. Tapi kita harus jeda dulu nih Ibu Evi, karena setelah ini kita akan lanjut lagi perbincangan kita mengenai rumah sulam pita. Pastinya pemirsa masih penasaran kan tentang kisah-kisah dari Ibu Evi ini. Makanya pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bisnis Anda.